Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Selamat sore. Hari ini saya akan mempresentasikan uh, bab 1 sampai bab 3 saya yang berjudul pengembangan sistem informasi aset berbasis web pada PT Alkotra Indo Batam menggunakan metode numerical filling dan chronological filling. Disusun oleh saya sendiri, Muhammad Hafiz. Oke, latar belakangnya adalah saya merasa dibutuhkan sebuah sistem baru yang mengakomodir metode pendataan aset yang digunakan selama ini. Sekaligus dapat digunakan juga oleh setiap pengguna aset untuk mengupdate data pengguna dan lokasi fisik aset. Sehingga saat dilakukan audit aset dapat lebih fokus pada kondisi aset daripada pencarian lokasi aset. Ya, jadi apa yang terjadi saat ini adalah setiap terjadi audit aset, itu yang sering terjadi waktu habis untuk mencari asetnya di mana. Nah, jadi karena sistem yang ada sekarang hanya mendata aset yang ada itu di bawah pengawasan departemen mana. Tapi departemen itu sendiri sebenarnya berada di berbagai lokasi. Nah, dengan adanya yang seperti ini bisa diharapkan jadinya lebih teratur lah, sehingga audit itu ceknya benar-benar lebih fokus di kondisi aset daripada nyari di mana asetnya. Oke, penelitian terdahulu yang saya gunakan itu ada 3. Pertama dari Yogi Isro Mukti di tahun 2018. Judulnya adalah Sistem Informasi Manajemen Aset Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam berbasis web. Hasil penelitiannya dia berhasil membuat sebuah sistem informasi manajemen aset menggunakan UML. Jadi metode yang digunakan adalah UML, database-nya menggunakan MySQL, dan bahasa pemrogramannya PHP, serta layout-nya menggunakan Bootstrap. Kemudian juga ada Galih Setio Pambudi beserta timnya, itu di tahun 2016 dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Aset berbasis web untuk optimalisasi penelusuran aset di Teknik Industri Undip. Dihasilkan sebuah sistem informasi manajemen aset yang menggunakan DFD atau Data Flow Diagram serta ERD, Entity Relationship Diagram, dan juga jenis antarmuka sistem informasi tersebut. Sistem yang baru setelah divalidasi terbukti membuat proses pengelolaan, pengontrolan, dan penelusuran aset menjadi lebih mudah. Kemudian ada terakhir ada Utami Dwi Widianti di tahun 2012, yaitu pembangunan sistem informasi aset di PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero berbasiskan web. Dihasilkan sebuah sistem informasi manajemen aset yang menggunakan metode pengembangan waterfall, diagram yang menggunakan DFD dan ERD. Oke, kerangka berpikir pada penelitian saya adalah pertama rumusan masalahnya, yaitu bagaimana saya bisa merancang sistem informasi aset yang mengakomodir metode numerical filling system dan chronological filling system dan dapat digunakan untuk melacak penggunaan terkini serta lokasi fisik dari aset tersebut. Metode pengembangan yang saya gunakan adalah prototype. Metode perancangannya adalah UML, Unified Modeling Language. Implementasinya nanti itu menggunakan PHP, CSS, dan MySQL. Database-nya dirancang dengan mengimplementasikan metode numerical filling system dan chronological filling system, sehingga aset dapat dilihat dari penomorannya dan bisa juga disorting berdasarkan tanggal dibuatnya. Kemudian hasil yang diharapkan adalah sistem informasi aset manajemen berbasis web untuk PT Alkotra Indo Batam. Waktu dan tempat penelitiannya saat ini waktu dan tempatnya di PT Alkotra Indo Batam di office utama di kawasan industri Citra Buana 3 lot 12C, sedangkan waktu penelitian akan diupdate lebih lanjut nantinya. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ada 2, yaitu primer dan sekunder. Untuk data primernya yaitu menggunakan hasil wawancara kepada staf yang menangani pendataan aset. Sedangkan data sekundernya adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang saya lakukan. Metode pengumpulan datanya, pertama ada dokumentasi,
yaitu dokumen-dokumen pendataan aset yang saat ini ada pada PT Alkotra Indo Batam, dan observasi, yaitu survei lokasi penelitian, yaitu di PT Alkotra Indo Batam, dan wawancara langsung dengan para karyawan PT Alkotra Indo Batam agar mendapatkan data yang otentik dan spesifik. Metode pengolahan datanya itu terbagi menjadi 4 tahap, yaitu pertama editing, setelah dikumpulkan datanya kemudian diedit, sehingga data yang dikumpulkan akan diperiksa kesesuaiannya dengan sistem yang akan dirancang, kemudian diklasifikasikan, data yang telah sesuai kemudian dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan. Setelah diklasifikasikan, dianalisis, data yang telah dikelompok dianalisis untuk nantinya dihasilkan kesimpulan atau conclusion. Nah, hasil kesimpulan inilah yang diharapkan dapat diterapkan di sistem yang dirancang nantinya. Metode pemecahan masalah atau metode pengembangan yang digunakan adalah metode prototyping, yaitu metode perancangan perangkat lunak berupa model fisik kerja sistem dan berfungsi sebagai versi awal dari sebuah sistem. Dengan metode prototyping ini akan dihasilkan prototype sistem sebagai perantara pengembang dan pengguna agar dapat berinteraksi dalam proses kegiatan pengembangan sistem formasi. Jadi, penelitian ini nantinya akan membuat prototipenya terlebih dahulu sebelum untuk mendapatkan feedback dari end user nantinya. Langkah prototyping yang akan dilakukan adalah pertama, pengumpulan kebutuhan, yaitu data aset dan data departemen. Data aset termasuk data metode pengarsipannya, yaitu metode kronologikal dan metode kronologikal dan metode numerical filling system. Kemudian proses desain itu akan menggunakan 4 diagram, yaitu diagram use case, diagram activity, diagram class, dan perancangan database. Kemudian prototipe akan dibangun menggunakan bahasa PHP dan CSS, dan database-nya akan menggunakan MySQL. Kemudian akan dilakukan evaluasi dan perbaikan. Nah, evaluasi dan perbaikan akan dilakukan bersama dengan end user yang ada di PT Alkotra Indo. Sampai di sini saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas, dan apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Izin Bang Hafiz, aku izin bertanya. Oh iya, silakan Putri. Kenapa memilih prototype? Kenapa nggak metode lain seperti waterfall gitu? Oh iya, seperti yang saya sebutkan tadi di sebelumnya, bahwa prototyping adalah metodenya itu berupa pembuatan model fisik kerja sistem terlebih dahulu. Dengan metode ini akan dihasilkan prototype sistem. Nah, kenapa memilih prototype ini? Ini dikarenakan pada dasarnya sistem yang akan saya bangun ini adalah sebuah sistem yang baru yang sebelumnya nggak ada, sehingga akan lebih cepat dan lebih efisien apabila langsung masuk pada pembuatan prototyping sebelum kemudiannya prototype ini nanti diberikan kepada end user untuk dinilai. Jika kita menggunakan waterfall, maka akan lebih panjang dan lebih memakan waktu. Jadi karena batas waktunya juga cukup pendek, sehingga saya memilih prototyping pada penelitian ini. Apakah cukup jelas, Putri? Sangat jelas, Bang. Terima kasih, Putri. Jika tidak ada pertanyaan yang lain, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.